warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nikmah Latifatul Afa dari Prodi Gizi UIN Wali Songo Semarang. Di video kali ini kita akan belajar siapa itu si pembunuh senyap. Ya, hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik di atas batas normal, yaitu tekanan darah sistolik di atas 140 mm air raksa dan tekanan diastolik di atas 90 mm air raksa. Menurut data Diskesdas tahun 2018, kasus hipertensi di Indonesia mencapai 63.309.620 orang, dengan angka kematian akibat hipertensi mencapai 427.218 orang. Hipertensi dijuluki sebagai si pembunuh senyap. Mengapa? Karena seringkali gejalanya tidak dikeluhkan. Kemudian, penderita baru mengetahui setelah terjadinya komplikasi. Terdapat dua faktor resiko terjadinya hipertensi. Yang pertama, faktor resiko yang tidak dapat diubah, yaitu usia, jenis kelamin, dan genetik. Kemudian, faktor resiko yang kedua, yaitu faktor resiko yang dapat diubah, meliputi merokok, konsumsi garam berlebih, obesitas, diet rendah serat, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dislipidemia, dan stres. Berikut ini klasifikasi hipertensi menurut JNC 7 tahun 2003 yang terdiri dari 5 kategori, yaitu normal, prehipertensi, hipertensi tingkat 1, hipertensi tingkat 2, dan hipertensi sistolik terisolasi. Walaupun seringkali gejalanya tidak dikeluhkan, namun beberapa gejala ini dapat dikatakan sebagai gejala hipertensi. Yang pertama, pusing, mual, sesak nafas, pendarahan hidung, dan muntah. Rekomendasi tindak lanjut hipertensi. Pengobatan hipertensi dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus disertai dengan gaya hidup sehat serta pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Pencegahan dan pengendalian hipertensi dapat dilakukan dengan 1. Mengurangi konsumsi garam, yaitu tidak melebihi 1 sendok teh per hari. Kemudian, lakukan aktivitas fisik. Yang ketiga, diet gizi seimbang. Yang keempat, mempertahankan berat badan ideal. Dan yang kelima, menghindari alkohol, rokok, dan asap rokok. Diet pada hipertensi. DASH diet. DASH diet bertujuan untuk menurunkan tekanan darah. Secara umum, syarat dan prinsipnya yaitu konsumsi energi, protein, dan karbohidrat disesuaikan dengan kebutuhan, membatasi konsumsi lemak jenuh dan kolesterol, konsumsi buah dan sayur 4-5 porsi per hari, membatasi konsumsi natrium kurang dari 2.300 mg atau setara dengan 1 sendok teh garam. Berikut ini beberapa bahan atau makanan yang perlu dihindari oleh penderita hipertensi. Sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat yang harus dihindari yaitu makanan yang diolah menggunakan garam dapur atau baking powder atau baking soda seperti roti, biskuit kering, biskuit asin, roti asin, dan makanan kering asin lainnya. Sumber protein hewani yang perlu dihindari oleh penderita hipertensi yaitu makanan yang diolah dengan cara diasinkan atau diawetkan menggunakan garam. Contohnya ikan asin, telur asin, dan ikan pindang. Kemudian, makanan lain yang perlu dihindari yaitu makanan kaleng seperti ikan sarden, kornet, sosis, sayuran, dan buah kaleng. Untuk minuman yang perlu dihindari yaitu minuman yang bergas seperti minuman bersoda. Selanjutnya, untuk bumbu-bumbu yang perlu dihindari yaitu kecap, kaldu bubuk, penyedap rasa,
dan lain-lainnya yang mengandung tinggi natrium. Untuk sumber lemak yang perlu dihindari yaitu margarin, mentega, dan keju yang tinggi natrium. Nah, berikut ini bahan-bahan makanan atau makanan yang diperbolehkan untuk diet hipertensi. Bahan makanan yang diperbolehkan yaitu bahan makanan segar. Contohnya untuk sumber karbohidrat yaitu beras, ubi, mie, dan terigu. Untuk sumber protein nabati yang diperbolehkan yaitu dari kacang-kacangan seperti tahu, tempe, dan kacang hijau. Kemudian bahan segar lain seperti sayur dan buah-buahan segar. Mentega dan minyak goreng tanpa garam diperbolehkan. Untuk bumbu-bumbu yang diperbolehkan yaitu bumbu-bumbu segar seperti bawang merah, bawang putih, laos, salam, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini contoh menu makan sehari dengan 2000 kalori. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan.